Timnas Indonesia mengukuhkan kekuatannya dengan mencukur habis Taiwan 9-0 di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia U23 sendiri unggul 5-0 pada babak pertama. Meski unggul 5-0 di babak pertama, Timnas Indonesia U23 terus menekan Taiwan pada babak kedua. Akan tetapi serangan Indonesia kali ini tidak seagresif babak pertama. Meski demikian, di babak kedua ini Indonesia berhasil menyerangkan 4 buah gol ke gawang anak asuh Zheng Tailin. Pada babak kedua ini pun diwarnai beberapa momen menarik, seperti kesalahan fatal yang dibuat oleh kiper Chang Xiang-chun pada menit ke-85 yang langsung dihukum dengan gol Pratama Arhan. Kemudian Indonesia pun sempat mendapatkan penalti. Maju sebagai eksekutor, Rafael Struijk pun gagal menyerangkan bola ke gawang Taiwan. Melihat permainan Garuda Muda dan hasil yang diraih, tentu kita bisa mengatakan masa depan Indonesia terlihat begitu bersinar. Semoga Garuda Muda bisa melaju jauh di Piala Asia U23 kali ini. Setelah bertubi-tubi Sananta menciptakan peluang, gol ketiga Timnas Indonesia kemudian tercipta pada menit ke-19 melalui tendangan kaki kiri Rafael Struijk. Struijk berakselerasi dengan baik di lini depan Indonesia. Striker Den Haag ini meliuk-liuk di kotak penalti Taiwan, lalu menggiring bola ke sisi kiri guna mencari ruang tembak yang lebih terbuka. Dalam posisi yang ideal, Struijk pun menempatkan bola ke pojok kanan bawah gawang Xiang-chun. Gol kelas dunia ke gawang Taiwan itu jadi yang perdana bagi Struijk bersama Timnas Indonesia. Garuda Muda berpesta, menang besar atas Taiwan, tentu jadi modal berharga untuk laga selanjutnya. Menariknya, pada pertandingan malam tadi, netizen berkelakar soal kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari yang terlihat menganggur saat melawan Timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Sebab selain Indonesia mendominasi serangan, Timnas Taiwan juga tidak memberikan perlawanan berarti pada babak pertama, termasuk tidak melepaskan tembakan ke gawang Garuda Muda. Netizen menganggap Hernando Ari sedang bersantai di bawah mistar gawang. Tak sedikit yang berkelakar, Hernando melakukan hal nyeleneh di lapangan. Ada yang menyebut Hernando sedang ngopi. Ada pula warganet yang lain yang menyarankan Hernando Ari diberi kudapan agar ada hal yang dikerjakan oleh pemain Persebaya Surabaya ini. Bahkan beberapa warganet menyebut akhirnya Hernando Ari merasakan posisi Martinez saat bersua dengan Indonesia di FIFA Matchday kemarin. Tentu perjuangan dan hasil yang diraih pasukan Sintayong patut mendapatkan apresiasi tinggi. Taiwan baru saja menghadapi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K di Stadion Manahan Solo. Menariknya, Taiwan rupanya tidak memiliki modal cemerlang saat berhadapan dengan pasukan Sintayong. Pasalnya, sejak ikut berpartisipasi pada edisi perdana pada 2013, Taiwan hanya bisa menang 3 kali dari 17 pertandingan yang telah mereka jalani. Mereka pun tak pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23. Tidak hanya itu, Taiwan juga sempat menjadi bulan-bulanan lumbung gol pada 2012 yakni dibantai oleh Korea Selatan. Lalu pada 2017 giliran Korea Utara yang berpesta dengan menang 7-1. Disusul kembali oleh Korea Selatan dengan perolehan 8-0 atas Taiwan. Kemudian Taiwan dihabisi 0-6 oleh Australia pada 24 Maret 2019 dan 4-0 atas Turkmenistan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Timnas Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo. Padahal secara peringkat FIFA, Garuda berada di bawah Turkmenistan. 2 gol yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri terbilang luar biasa. Butuh perjuangan yang begitu keras supaya tim merah putih tidak kebobolan. Melihat hasil dan permainan pasukan Sintayong, Ketua PSSI Erick Thohir pun dibuat geleng-geleng. Ia pun menguji mentalitas dan perjuangan Asnawi Mangkualam. Terlebih, karena hasil ini, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik. Terus terang pertandingan yang tidak mudah, bisa jaga keunggulan hampir 90 menit, bahkan cetak gol tambahan saat injury time dengan lawan yang secara peringkat ada di atas kita. Saya harus apresiasi pemain yang bisa meraih tradisi kemenangan lagi. Jelas Erick Thohir. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia terus berbenah untuk kemajuan Timnas Indonesia. Tak hanya berfokus ke senior, kelompok umur, kelas junior pun harus dipersiapkan. Dalam hal ini, Ketua Umum Erick Thohir pun berharap Timnas Indonesia memiliki stok pemain segala kelompok umur yang cukup dan memadai, yakni agar dapat menjaga momentum generasi emas. Menyadari prosesnya tidak akan mudah, Erick Thohir menekankan saat ini harus memaksimalkan pembinaan bagi U22 dan U23. Kedepannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berharap Timnas Indonesia memiliki stok pemain segala kelompok umur yang cukup dan memadai agar dapat menjaga momentum generasi emas.
Turkmenistan memang harus menerima kenyataan kembali ditumbangkan oleh timnas Indonesia. Mengenai pertandingan ini, pelatih Turkmenistan Bergen Orazov memuji kualitas timnas Indonesia. Ia menyebut kualitas timnas Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Padahal kata Bergen, pihaknya sudah menganalisis kekuatan sekaligus kelemahan tim Aswan Sintayong tersebut. Namun, skuad Garuda tetap berhasil mengalahkannya. Baginya, laga melawan Indonesia adalah pertarungan panjang dan sengit, serta menghasilkan permainan yang memuaskan dari kedua belah pihak. Sempat menepi di beberapa pertandingan timnas Indonesia, Nadeo kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Bahkan ia membayarnya dengan penampilan yang gemilang dengan melakukan banyak penyelamatan krusial di laga melawan Turkmenistan. Maka dari itu, mengutip dari bola.net, Nadeo Argawinata terpilih sebagai man of the match pertandingan timnas Indonesia versus Turkmenistan. Sang kiper jadi pembeda di laga ini. Semua tembakan tepat sasaran Turkmenistan berhasil dipatahkan Nadeo. Jadi, dengan penampilan gemilangnya, ia layak dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Mendapatkan panggilan merapat ke timnas Indonesia, Dendi sempat diragukan. Pasalnya, sebagai seorang striker, ia belum mencetak gol untuk klubnya di Liga 1. Namun seperti ingin membungkam semua keraguan yang disarankan kepada dirinya, Dendi mencetak gol berkelas dunia di laga melawan Turkmenistan. Ia mencetak gol pembuka bagi timnas Indonesia di menit ke-19. Gol Dendi pun berperan penting di balik keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan tim Asia Tengah tersebut. Apalagi proses terjadinya gol pun terbilang sangat manis. Melihat posisi kiper Turkmenistan yang tidak dalam posisi ideal, Dendi memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang. Meski demikian, ia tak mau jumawa. Dendi menyebut kemenangan yang ada tidak semata-mata berdasarkan kemampuannya. Ia menilai kerja sama tim yang akhirnya membuat timnas Indonesia bisa menang atas Turkmenistan. Sandy Walsh akhirnya debut bersama skuad Garuda saat mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada FIFA Matchday September. Pemain keturunan Surabaya itu tampil sebagai starter untuk mengisi pos bek kanan dalam formasi 3-4-3 bersama Jordi Amat dan Alfeandra Dewangga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun memuji penampilan dari Sandy Walsh dan Wahyu Prasetyo yang merupakan debutan di timnas Indonesia. Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tak menjamin tempat utama bagi keduanya di skuad Garuda. Ex-pelatih Korea Selatan itu menekankan setiap pemain, termasuk Sandy Walsh, harus bekerja keras dan menjaga performa jika ingin tetap berada di skuad utama timnas Indonesia. Diwartakan sebelumnya, 3 pemain dilaporkan tertarik untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun, Nathan Joeon, dan Ilyas Alhaf. Minat tim pun disambut positif oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Namun hingga kini memang belum ada yang mengontak PSSI. Itu pun memberikan penekanan, jika memang pemain-pemain tersebut berkeinginan membela Garuda, maka bisa langsung menelpon ia selaku Ketua PSSI seperti halnya JIZ. Sementara itu, Sintayong selaku pelatih mengaku belum melihat permainan Nathan Joeon dan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.